Kita mau ngebahas suatu aliran filsafat yang benar-benar cocok banget diterapin di kehidupan kita di zaman sekarang. Aliran filsafat ini disebut dengan sebutan Stoikisme. Nah, dari aliran ini kita bisa belajar bedain antara yang bisa kita kendaliin dan yang nggak bener-bener kita bisa kendaliin. Di zaman sekarang, banyak orang yang super pengen diakui sama orang lain dan gantungin kebahagiaan mereka ke hal-hal di luar diri sendiri. Misalnya, gimana omongan orang, pandangan mereka tentang kita, atau kepingin dibanjiri pujian dan perhatian terus. Ini semua bisa bikin orang jadi capek banget karena terus-terusan berusaha buat terus-terusan ngelakuin sesuatu demi mencari respon orang lain, yang mana hal tersebut di luar kendali kita. Sehingga banyak banget anak-anak muda yang mengalami depresi dan keputusasaan karena melakukan sesuatu hanya untuk mengejar fashion atau sebuah pengakuan dari orang lain. Makanya filsafat stoikisme ini bener-bener pas banget buat dipakai di era sekarang, buat ngatur emosi kita dan kuatin kesehatan mental kita di era sekarang ini. Ajaran stoikisme pertama kali dikembangkan di Athena, Yunani, oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Stoikisme berkembang pertama kali dalam rentang periode Helenistik. Periode ini menandai penurunan kejayaan Yunani dan dimulainya dominasi Kekaisaran Romawi. Filsafat ini dikembangkan oleh sejumlah filsuf terkemuka dari Yunani. 3 diantaranya yang paling dikenal adalah Epictetus, seorang budak, Seneca, seorang politisi atau pejabat Kekaisaran Romawi pada masa Kekaisaran Nero, dan Marcus Aurelius. Nah, dia ini seorang kaisar Roman Empire waktu itu. Saat ini, ajaran stoikisme telah berusia lebih dari 2000 tahun dan masih relevan hingga saat ini. Hal ini sangat penting mengingat banyak orang saat ini sering merasakan depresi dan keputusasaan. Ajaran ini mengajarkan kita bahwa tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi di dunia luar, tetapi kita dapat mengendalikan reaksi dan pikiran kita terhadapnya dari dalam diri kita. Pusat dari ajaran stoikisme adalah etika, yang menekankan pada kebijaksanaan, kebajikan, dan hidup sesuai dengan alam. Kita tuh harus mengembangkan kebijaksanaan dalam ngebedain apa yang bisa kita kendaliin sepenuhnya dan yang nggak bisa kita kendaliin sama sekali. Jadi kita bagi dua dulu nih, yaitu dimensi internal dan eksternal. Dalam teori stoikisme, tentang hal-hal yang bisa kita atur meliputi semua gerak langkah, respon, serta pemikiran kita yang terdapat dalam internal diri kita. Walaupun kita punya daya pengaruh di atas ini, kita nggak selalu bisa kendaliin sampai ke ending yang bakal gimana gitu. Sebagian contoh dari hal-hal kayak gini adalah tindakan dan perilaku kita, pemikiran dan pendapat kita, emosi dan reaksi kita, usaha kita dalam mencapai tujuan, sikap kita menghadapi tantangan. Semua hal tersebut adalah dimensi internal yang berada dalam kendali kita. Namun hasil akhirnya adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Itulah takdir. Entah itu takdir baik atau takdir buruk. Adapun hal-hal yang eksternal, yaitu tidak dapat kita kontrol. Ini mencakup situasi, peristiwa, dan faktor-faktor di luar lingkup pengaruh langsung kita. Dalam stoikisme, pendapat dan sikap orang lain terhadap kita dianggap sebagai salah satu dari banyak hal yang berada di luar kendali kita. Prinsip ini nunjukin bahwa kita nggak punya kendali langsung atas bagaimana orang lain berpikir tentang kita, atau bagaimana mereka merespon tindakan atau keputusan kita. Misalnya nih, orang mau ngehina diri kita, mau ngata-ngatain kita, mau muji-muji kita, mau ngomong di belakang kita, jelek-jelekin kita, itu kan semua nggak bisa kita kontrol. Terserah orang lain mau bilang apa, kita harus tetap netral dan nggak terpengaruh sama hal yang di luar kendali kita tersebut. Dihina jangan sampai tumbang, dipuji nggak usah terbang. Biasa aja gitu kan. Jadi, stoikisme juga mengajarkan pentingnya tidak terlalu terikat pada bagaimana orang lain memandang kita, karena ini dapat menjadi sumber kecemasan, kekhawatiran, dan stres yang tidak perlu.
Sebagai gantinya, stoikisme mendorong kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, yaitu tindakan, pemikiran, dan reaksi kita sendiri terhadap situasi. Namun, bukan berarti bahwa stoikisme mengabaikan pentingnya berinteraksi dengan orang lain atau nggak peduli terhadap hubungan sosial. Malah sebaliknya, ini menekankan bahwa kita harus memahami bahwa pendapat orang lain terhadap kita tidak harus menjadi sumber nilai diri atau identitas kita. Kita dapat belajar untuk tidak terlalu terikat pada pujian atau kritik eksternal. Dengan merenungkan hal ini, stoikisme mengajarkan kita dapat mengembangkan ketenangan batin yang lebih dalam dan tidak terganggu oleh opini atau penilaian orang lain. Ini bukanlah mengabaikan pandangan orang lain sepenuhnya, tetapi tentang memilih dengan bijaksana bagaimana kita meresponnya dan tidak membiarkan hal tersebut mengganggu kedamaian batin kita. Stoikisme mengajarkan latihan-latihan spiritual yang membantu kita mengasah pikiran dan emosi kita. Salah satu latihan populer adalah merenungkan kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Dengan melakukan ini, kita dapat mempersiapkan diri secara mental dan mengurangi dampak emosional jika hal buruk benar-benar terjadi. Misalnya ketika diri lu ngelamar sebuah pekerjaan di suatu perusahaan, tapi diri lu udah berekspektasi bakalan ditolak sama perusahaan tersebut. Dan realitanya, dirimu memang benar-benar nggak keterima di perusahaan tersebut. Ya udah, diri lu nggak bakalan terlalu shock gara-gara kegagalan hal tersebut. Berbeda kalau diri lu udah naruh ekspektasi sukses masuk ke perusahaan tersebut dan realitanya nggak keterima, pasti lu bakalan depresi banget deh. Tapi pas ekspektasi lu meleset dan realitanya lu keterima, lu bakalan merasakan kebahagiaan yang 2 kali lipat dari orang-orang yang berekspektasi kesuksesan di awal. Hal ini pernah gue alami ketika dulu gue ikut kompetisi silat dan gue udah berekspektasi bakalan menang, namun realitanya gue kalah dan itu rasanya sakit banget. Malu iya, sedih iya, dan ngerasa nggak berguna latihan selama ini. Ngerasa kayak udah bikin kecewa orang-orang di sekitar gitu kan. Seharusnya orang stoik itu udah ngebayangin kemungkinan terburuk yang bakalan terjadi. Dan kalau memang benar-benar terjadi, maka ia sudah siap secara mental dan mengurangi dampak emosional jika hal buruk benar-benar terjadi. Tapi ini bukan berarti nyuruh kita pesimis ya. Dan seperti yang gue sebutin tadi, kalau kemungkinan baik berpihak kepada kita, maka orang stoik akan merasakan kebahagiaan 2 kali lipat. Kalau gagal, ya udah diterima dengan lapang dada. Artinya orang stoik akan merasa bersyukur ketika mereka berhasil melampaui kemungkinan baik dan tidak terlalu shock jika terjadi kemungkinan buruknya. Hal ini juga pernah gue alami ketika nembak seorang cewek yang gue sukai waktu SMA. Gue sadar gue nggak ganteng, bukan anak orang kaya, bukan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Dan gue berekspektasi bakalan ditolak, dan memang bener gue waktu itu ditolak. Nggak nunggu babi bu bebo, gue auto ditolak. Nah, pada waktu itu gue sakit hati iya, kecewa iya, tapi itu nggak membuat guncangan yang berlebihan. Artinya gue bisa ngontrol diri gue agar berpikir rasional lagi, yang malah bikin hati agak lega karena udah berani ngungkapin perasaan gue ke dia, walaupun ditolak. Dan hal ini baru gue sadari sekarang, kenapa ya dulu sering nembak cewek ditolak. Tapi nggak begitu sakit. Oh ternyata gue udah menerapkan prinsip filsafat stoikisme tanpa gue sadari. Coba aja dulu gue naruh harapan yang besar buat cewek itu dengan ekspektasi bakalan diterima dan realitanya ditolak. Mungkin hatiku bener-bener terguncang waktu itu. Dan jadi kepikiran terus gitu kan. Ya, tapi untungnya gue waktu itu sudah menerapkan prinsip filsafat stoikisme tanpa gue sadari. Jadi aman lah ya. Keterima alhamdulillah, ya nggak terima ya udah, kalau bahasa kami di sana keterima syukur, mau ya kadu kan. Sebuah konsep penting dalam stoikisme adalah kesadaran akan kehilangan. Para stoik percaya bahwa kita harus merenungkan tentang kerapuhan hidup dan kehilangan yang cepat atau lambat akan datang. Ini bukan untuk merendahin nilai kebahagiaan kita bro, tapi untuk membuat kita lebih bersyukur dan ngehargain momen-momen yang kita miliki saat ini. Lu harus sadar, sesuatu yang kita punya saat ini adalah titipan. Baik itu harta, pasangan, anak-anak, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu semua hanyalah sebuah titipan, Pak. Suatu ketika akan sirna dengan skenario yang di luar kendali kita. Dan itu bakalan tersiksa banget kalau lu ngerasa memiliki. Kalau lu ngerasa memiliki, maka siap-siaplah untuk merasakan kehilangan.
Orang stoik seharusnya sadar-sadarnya kalau apa yang kita punya hari ini adalah titipan. Dan ketika titipan itu diambil suatu saat nanti, kita mau nggak mau harus siap menerima takdir tersebut. Tukang parkir adalah contoh unik dalam hal ini. Tukang parkir nggak pernah sombong dengan begitu banyak kendaraan yang ada bersamanya. Dia sadar tugasnya hanya menjaga dan dia tidak sedih ketika satu persatu kendaraan tersebut diambil darinya. Karena ia sadar banget semua itu hanyalah titipan. Oleh sebab itu, stoicisme mengajarkan kita untuk menghargai sesuatu yang kita miliki selagi ada. Ketika sesuatu itu dihilangkan dari kita, barulah kita menyadari dan menyesali karena menyia-nyiakan titipan dari Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kalian yang masih mempunyai orang tua, berbaktilah kepada mereka selagi mereka masih ada. Mereka adalah kunci surgamu dan mereka lebih keramat dari semua makam keramat para wali di dunia ini. Ketahuilah bahwa ada miliaran manusia di dunia ini yang tidak bisa lagi melihat orang tuanya. Dan banyak dari mereka yang menyesal karena sudah menyia-nyiakan mereka selagi ada. Ajaran stoikisme tentang hal ini sangat selaras dengan sabda Nabi. Sebagaimana beliau bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Oke, mungkin itu saja tentang filsafat stoikisme yang memberikan kita pedoman untuk menjaga ketenangan batin dan kebijaksanaan. Dengan memahami apa yang bisa dan tidak bisa kita kontrol, kita dapat menghadapi hidup dengan sikap yang lebih tenang, bahagia, dan bijaksana. Terima kasih telah menyimak video ini dan sampai jumpa.